are feeling fine and keep spirit to their activity today. Yes, Amin ya Rabbal Alamin. Okay guys, today we are going to learn about degree of comparison. Do you know what is degree of comparisons? Untuk mengetahui lebih jauh mengenai degree of comparison, kita akan membahasnya secara lebih detail di slideshow. Okay, let's check this out. So teman-teman, kita masuk kepada pembahasan unit 2B, Degree of Comparisons. So teman-teman silakan dibuka LKS-nya halaman 26. Karena pembahasan hari ini kurang lebih ada di sana semuanya. So teman-teman, jadi degree of comparison apa sih? Tadi yang kita tanyakan ya? Iya, untuk lebih tahu lebih lanjut ya mengenai degree of comparison, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Iya. Okay, what is degree of comparison? Apa itu degree of comparison? Jadi degree of comparison is a sentence that is used to compare an adjective or an adverb of two or more than two subjects. Jadi degree of comparison itu adalah suatu kalimat yang digunakan untuk membandingkan sifat seseorang atau suatu benda. Oke, dan contohnya adalah seperti ini teman-teman. Example. Anthony is as handsome as Jonathan. Anthony itu sama gantengnya seperti Jonathan. Iya, contoh Ya. kedua. Your city is more crowded than my city. Kotamu Lebih lebih padat daripada kotaku, kota saya. Singapore is the most disciplined country of all. Singapura adalah kota yang paling disiplin di antara kota lainnya, negara lainnya. Iya, jadi di sini ada 3 jenisnya ya. Yang pertama itu adalah sama gantengnya, terus Iya, lebih ramai. Apalagi paling disiplin. Jadi ada yang sama, ada yang lebih dan paling. Iya, jadi itu yang akan kita pelajari Iya nantinya, benar. ya kan? Macam-macam atau jenis-jenis dari degree of comparison. Iya, bagaimana cara membandingkan dua buah benda atau objek yang memiliki kesamaan atau yang memiliki perbedaan, Iya, ataupun yang paling. Yang paling betul. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, berikut ini adalah jenis-jenis dari degree of comparison atau dalam bahasa Indonesianya itu derajat perbandingan. Yang pertama jenisnya itu adalah positive degree. Yang kedua comparative degree. Yang ketiga adalah superlative degree. Nah, pertama kita bahas dulu yang positive degree ya. Positive degree used to compare two things or two persons who are equal or the same in some ways. Jadi kalau positive degree ini digunakan untuk membandingkan dua buah objek atau dua orang yang memiliki kesamaan. Seperti contohnya yang tadi ya teman-teman ya, yang tadi bilang Anthony is as handsome as Jonathan. Nah, itu termasuk ke dalam positive degree. Kenapa? Karena yang Anthony is as handsome as Jonathan itu dia menyatakan bahwa Anthony sama gantengnya dengan Jonathan. Berarti dia sama ya derajatnya ya, yaitu sama-sama ganteng. Harus diingat-ingat, positive degree itu adalah membandingkan dua buah objek atau dua orang yang memiliki kesamaan. Bisa sama ganteng, sama pandai, sama rajin, dan lain-lain. Selanjutnya. Oke, contoh yang kedua teman-teman, yaitu jenis comparison degree yang kedua adalah comparative degree. So, what is comparative degree? Comparative degree is used to compare two things or two persons who are not equal in some ways. Jadi, comparative degree itu adalah untuk membandingkan dua buah objek atau dua orang yang memiliki perbedaan. Kan kalau tadi kan di positive degree kan untuk membandingkan suatu hal ataupun seorang yang memiliki kesamaan. Sedangkan kalau ini digunakan untuk membandingkan dua hal yang memiliki perbedaan. Ya contohnya kayak yang tadi. My city is more crowded than your city. Yang artinya adalah yang dimana kota saya itu lebih ramai dibandingkan kota kamu, kota Anda. Ya, jadi jelas ya untuk membandingkan suatu hal yang memiliki perbedaan, yaitu comparative degree.
Iya. Dan selanjutnya adalah mengenai superlative degree. Iya, jadi kalau superlative degree is used to compare more than two persons or things with one another. Jadi kalau superlative degree ini, untuk membandingkan satu hal dengan banyak hal lainnya. Jadi ibaratnya kalau superlative degree itu paling ya. Jadi kalau positive degree itu kan sama. Kalau komparatif lebih, kalau superlatif paling. Tuh ya, membandingkan satu buah objek yang memiliki derajat paling tinggi dibanding banyak objek lainnya. Kayak contohnya yang tadi ya, Mr. Hilman ya, yang Singapore is the most disciplined country of all. Jadi Singapura adalah negara paling disiplin dibandingkan dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi ingat-ingat ya teman-teman ya, positive degree sama derajatnya, kalau comparative degree ada yang lebih tinggi derajatnya, tapi kalau superlative degree itu paling tinggi. Ya, salah satunya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan lebih jauh mengenai macam-macam atau jenis-jenis comparison degree atau degree of comparison, kalian harus tahu dulu nih, adjektif-adjektif apa saja yang akan kita gunakan dalam comparison degree. Iya, benar. Jadi ini adalah beberapa adjektif atau kata sifat yang biasa digunakan dalam comparison of degree. Sebenarnya lebih banyak lagi ya Miss Mita ya, tapi ini adalah beberapa contoh mungkin yang paling sering keluar nih di pembahasan ini. So yang pertama, di sini ada kata cheap, ya, cheap. Dan ketika digunakan dalam comparative degree menjadi cheaper, menggunakan di belakangnya. Ketika superlative degree, the cheapest, ya. Dan untuk kata yang kedua ada tall. Dan ketika di comparative degree untuk membandingkan suatu hal yang ada lebihnya, taller. Dan ketika yang paling, the tallest, ya. Tall itu artinya tinggi, taller lebih tinggi, the tallest paling tinggi. Sama juga cheap itu murah ya, bisa murah bisa pelit. Cheap itu murah, cheaper itu lebih murah, the cheapest itu paling murah. Sama high juga itu artinya tinggi ya. High itu tinggi, higher lebih tinggi, the highest paling tinggi. Tapi teman-teman coba lihat di sini ada berapa kata yang tidak menggunakan ataupun s di belakangnya pada comparative dan juga superlative degree. Contohnya pada kata famous. Famous artinya terkenal. Tapi kenapa ketika di comparative degree bukannya famous atau famous, tapi malah more famous. Dan ketika di superlative degree juga malah ditambah the most famous, bukannya Moses gitu ya. Berarti apa nih Miss, kira-kira penjelasannya seperti apa? Iya, jadi kalau misalnya dalam suatu kata sifat itu terdiri dari satu suku kata atau syllable. Jadi maksud suku kata tuh kalau bahasa Indonesia gini ya, menangis itu kan menangis. Berarti ada 3 suku kata ya. Nah kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya syllable gitu ya. Cheap itu kan cuma satu suku kata, cheap. Dimana ketika adjektif yang memiliki satu suku kata, ketika kita ubah menjadi komparatif dan juga superlatif, itu dia harus menggunakan dan juga est. Nah, contohnya udah ada semua ya, high, higher, highest, small, smaller, the smallest, old, older, the oldest, dan lain-lain. Kalau dia terdiri dari 2 suku kata, kayak contohnya famous, charming, itu kan 2 ya, famous, charming, useful. Nah itu kan 2 suku kata ya, berarti dia harus pakai more dan juga the most. Jadi nggak boleh nih teman-teman, kalau udah pakai more dia pakai juga belakangnya, jadi kayak more famouser, itu nggak boleh ya. Kalau udah pakai more aja, kalau udah pakai aja. Oh ya Miss, sebentar. Katanya kan kalau misalkan 2 atau lebih dari 2 syllable, lebih dari 1 syllable, itu harus menggunakan
more atau the most. Iya. Gimana dengan happy? Saya lihat di sini happy malah happier dan the happiest. Padahal dia kalau misalkan dihitung silabelnya itu lebih dari satu. Happy, funny. Gimana penjelasannya, Miss? Iya, jadi kalau misalnya ada sebuah adjektif yang diakhiri dengan Y atau huruf Y di belakangnya, meskipun dia 2 silabel, dia harus tetap menggunakan dan juga misalnya, Mas. Oh gitu ya, oke. Iya. Teman-teman pada paham kan ya? Jadi nanti walaupun 2, kalau misalkan di belakangnya atau diakhiri dengan huruf Y atau Y, berarti bisa langsung ditambah ataupun S saja ya? Iya, di comparative dan superlatifnya. jangan lupa Y-nya atau Y-nya diganti dengan huruf I. Oh ya, I see. Jadi jangan HAPPYER, tapi Harus ya, berarti diganti dengan huruf I. diganti dengan huruf I. Oke teman-teman ya. Oke deh, Kita paham ulangi ya? lagi ya, Mr. Hilman ya. Tadi gimana kalau terdiri dari satu silabel ya, kata sifatnya harus menggunakan dan juga S. Oke. Kalau lebih dari satu silabel atau 2 atau lebih ya kan, dia harus pakai more dan juga the most. Dan apabila suatu kata sifat diakhiri dengan huruf Y atau Y, maka dia harus menggunakan atau est. Dan diganti huruf Y-nya menjadi dengan huruf I. Oke, cukup paham ya. Nanti kalau misalnya penjelasan mengenai adjektif ini kalian belum paham, silakan kalian putar ulang. Oke? Kita lanjutkan ke slide berikutnya terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu mengenai positive degree. Positive degree itu tadi apa sih? Used to compare two things or two persons who are equal or the same in some ways. Jadi kalau positive degree digunakan untuk membandingkan dua buah objek atau dua orang yang memiliki kesamaan. Ingat ya, perbandingannya itu sama. Oke, rumusnya apa sih, Miss? Rumusnya kita lihat di sini ya. Subjek 1 berarti orang pertama, kemudian ditambah to be. To be itu apa aja sih, Miss? To be itu maksudnya adalah is, am, are, dan juga atau was, were. Boleh is, boleh am, boleh are, boleh was, boleh were. Setelah itu kita tambah dengan s bla 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 s. Bla bla blanya diisi dengan apa, Miss? Diisi dengan adjektif atau kata sifat yang tadi kita pelajarin tuh ya kan. Tadi contohnya apa tuh? Ada high, ada tall, ada cheap, ada famous, handsome, beautiful, famous, dan banyak lagi ya. Jadi diisi dengan adjektif di situ ya. Setelah itu baru subjek kedua. Contohnya, this house is as big as your house. Nah, sekarang kita coba analisis nih supaya tahu apakah contoh ini sudah sama dengan rumus yang kita pelajari sebelumnya gitu ya. Oke, di sini subjek 1 yang mana? This house is sebagai to be. Nah, ini kan subjek 1 udah, setelah to be udah. Berarti setelah itu s bla 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 s. Berarti ini nih. As big as adalah rumus positive degree. Berarti setelah rumus positive degree itu apa yang harus kita tulis? Subjek. Subjek yang mana berarti ini? Your house. Kalau kita artikan, rumah ini sama besarnya dengan rumah kamu. Sama ya? Maksudnya sama gini, perbandingannya sama antara rumah ini dengan rumahmu itu sama-sama besarnya sama gitu ya. Coba Mr. Hilman contoh lainnya. Oke, contohnya teman-teman untuk positive degree, Mira is as bla 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 Anita. Dan di sini ada beautiful-nya. Berarti beautiful-nya itu diisi dalam titik-titiknya. Yang dimana jadinya seperti teman-teman. Miranya sebagai apa dulu, Mr. Hilman? Oh ya, Mira itu sebagai subjek satunya, orang pertamanya. Dan to be-nya adalah is, ya, dan us itu sebagai positive degree-nya. Yang membandingkan kesamaan, berarti ya, Miss ya? Ada yang kurang ya, Mr. Hilman ya? Benar. S titik-titik doang nih. Berarti beautiful-nya kita masukin ke sini ya? Iya, benar. Tapi bukan as beautiful Anita ya, salah. Ingat, S-nya harus dua. Jadi setelah beautiful harus ada S-nya lagi. Betul. Berarti Mira is as beautiful as
Anita. Iya, jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu soal seperti ini, kalian harus tahu nih, ya kan? Ini kita memakainya positive degree atau degree yang mana gitu ya? Mesti kan udah jelas nih ada apa ya namanya hints-nya ya. Iya, ada yang menandakan bahwasannya ini adalah positive degree. Iya, berarti kalau misalnya udah diawali dengan S seperti ini, maka dia harus pakai positive degree. Karena ini kepunyaan positive degree doang ya, Miss ya. Karena Iya. yang lain, degree-degree yang lain tidak menggunakan S dalam struktur kalimatnya. Iya, jadi kalau positive degree itu ciri-cirinya adalah menggunakan S, bla 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 S. Oke, contoh kedua coba Mr. Hilman. Shahreza is as bla 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 as Tito, dalam kurung smart. So teman-teman, kita cari dulu nih mana subjek satunya, orang pertamanya, to be-nya, dan juga rumus positive degree-nya. Coba, Shahreza di sini sebagai, ya benar, subjek pertama, orang pertama. Dan to be-nya adalah is ya, is sebagai to be. Dan as bla 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 s sebagai positive degree-nya. Oke, so teman-teman, sekarang berarti Tito sebagai subjek kedua, orang kedua. Dan di sini ada kata sifat smart, adjective smart. Berarti langsung tambahkan di titik-titik yang kosong sebagai positive degree. Iya, jadi jawabannya gimana, Mr. Hilman? Shahreza is smart as Tito. Yang dimana Shahreza itu sama pintarnya dengan Tito. Ya, sama derajat kepintaran mereka sama ya. Kalau ini derajat kecantikannya sama nih antara Mira dengan Anita. Kalau yang ini contoh kedua, derajat kepintarannya itu sama antara si Reza dengan Tito, gitu ya. Amin. Nanti kalau misalnya belum ngerti gitu ya, silakan kalian putar ulang lagi videonya. Oke, so teman-teman, sekarang masuk kepada pembahasan jenis comparative degree yang kedua, yaitu comparative degree. Apa sih comparative degree? Yaitu comparative degree adalah used to compare two things or two persons who are not equal in some ways. Oke kan, kalau tadi kan positive degree kan untuk membandingkan dua hal yang sama memiliki kesamaan. Kalau sekarang comparative degree itu digunakan untuk membandingkan dua hal yang memiliki perbedaan atau yang tidak sama, ya. Membandingkan dua objek atau dua orang yang memiliki perbedaan. So ini adalah strukturnya atau rumus yang harus ada pada comparative degree. Yang pertama sama ya, harus ada subjeknya atau orang pertamanya. Dan yang kedua harus ada to be-nya. Ya. Dan yang ketiga ada comparative degree-nya, yaitu more. Kalau tadi menggunakan s, bla 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 s, kalau sekarang menggunakan more, atau nantinya bisa menggunakan bla 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 than, ya. Kalau more bla 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 than, kalau bla bla bla-nya ini digunakan untuk kata sifatnya, setelah itu subjek 2. Atau juga bisa menggunakan ya. Kalau tadi seperti yang kita bahas pada kata sifat, itu digunakan apabila kata sifatnya itu memiliki satu syllable. Kalau more digunakan apabila kata sifatnya lebih dari satu syllable atau ejaan ya, Miss ya. Seperti contohnya suku kata. Contohnya seperti tadi, apabila famous berarti menggunakan famous karena famous itu memiliki lebih dari satu suku kata famous, maka menggunakan more. Tapi kalau misalkan tall itu hanya satu suku kata, menggunakan ya. To be-nya sama, is, am, are, dan juga was, were. Dan than ini sebagai yang di titik ini diisi sebagai diisi adjektifnya. So teman-teman, sekarang masuk pada contoh. Contoh yang pertama apa, Miss? Contoh yang pertama, my mother is more diligent than me. Nah, sekarang kita analisis dulu nih teman-teman ya. My mother di sini sebagai apa tadi? Subjek satunya ya. Ya. Kemudian setelah subjek satu harus ditulis apa? To be. To be-nya berarti is ya. Lanjut, setelah itu adalah rumus comparative degree. Berarti antara more bla 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 than atau bla 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 than gitu ya. Karena di sini dia pakainya diligent. Diligent kan ada 3 suku kata ya. Diligent. Oke, ada 3 suku kata, maka dia harus menggunakan rumus yang more. Iya, jadi more diligent than subjek keduanya adalah me. Gitu ya.
Jadi kalau comparative degree ya kan membandingkan dua buah objek yang memiliki perbedaan. Maksudnya perbedaan di sini adalah salah satunya itu memiliki derajat yang lebih dibandingkan dengan subjek lainnya gitu ya. Ya contohnya di sini ibu saya lebih rajin daripada saya. Nah, berarti di sini kan yang derajatnya lebih tinggi siapa? My mother. Kenapa derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan subjek lainnya? Karena dia lebih rajin dibandingkan dengan saya. Contoh kedua. Theo is cleverer than Tony. Apa tuh? Theo lebih cleverer than Tony. Theo itu lebih pandai dibanding Tony. Atau bisa juga kita ganti dengan smarter aja ya. Iya. Ya, atau Theo is smarter than Tony, kan sama aja tuh artinya sama-sama pandai atau pintar. Theo sebagai subjek pertama, to be-nya is, clever than itu adalah rumus comparative degree, dan Tony sebagai subjek kedua. Intinya yang perlu kalian pahami di sini adalah kalian harus bisa membedakan kegunaan dari masing-masing jenis comparison degree. Sambil kita ulang lagi yang tadi ya, positive degree buat apa? Membedakan dua hal yang memiliki kesamaan. Iya, diingat-ingat kesamaan. Ciri-cirinya apa kalau positive degree? Di rumus yang menggunakan subject one, to be, dan rumus positive degree-nya itu adalah us, bla 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 us. Iya, ya. Kalau comparative degree digunakan untuk apa? Membandingkan dua buah objek yang memiliki perbedaan. Di mana salah satunya itu ada yang lebih tinggi derajatnya, ya. Ciri-cirinya apa comparative degree? Ciri-cirinya dia pakai more atau than. Ya, ini ciri-cirinya nih. Diingat-ingat ya, positive degree ciri-cirinya pakai as, bla bla bla, as. Kalau comparative degree ciri-cirinya pakai more, bla 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 than atau than. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke jenis terakhir. Oke. Sekarang pembahasan terakhir nih teman-teman ya mengenai superlative degree. Superlative degree used to compare more than two persons or things with one another. Jadi kalau superlative degree digunakan untuk membandingkan satu buah objek yang memiliki derajat paling tinggi dibandingkan dengan objek lainnya. Jadi intinya dia derajatnya udah paling, sehingga tidak ada pembanding atau subjek keduanya teman-teman ya. Nah, di sini kita coba lihat ya. Subject 1 plus to be-nya sama kayak tadi ya. Plus the most bla 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 or the bla 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 est plus subject 2. Ini biasanya subject 2-nya juga enggak dipakai ya. Kadang-kadang enggak dipakai gitu. Nah, sebagai contoh nih, coba dilihat ya. Nowadays K-pop is the most popular music of all. Saat ini ya, K-pop adalah musik yang paling populer dibanding musik lainnya kan, of all ya. Satu dibanding dengan banyak objek lain. Jadi kadang-kadang subjek kedua ini nggak ada ya, tinggal diganti dengan of all. Oke, guys. Oke, sekarang coba kita analisis ya. K-pop itu adalah subjek pertama, di mana posisinya dia di sini itu adalah yang paling tinggi derajatnya, ya kan? Is itu to be the most popular superlative degree, ya kan, rumus superlatif. Jadi kita di sini tahu nih, kalau ciri-ciri dari superlative degree itu dia pakai the most dan juga the bla 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 est. Sama titik-titiknya diisi dengan adjective. Oke. Of all. Jadi pembanding keduanya itu adalah all, semuanya. Jadi karena dia itu derajatnya paling, sampai-sampai itu dibandingkannya dengan banyak hal lainnya. Beda sama yang tadi sebelum-sebelumnya ya. Kalau positif sama komparatif itu kan membandingkan dua buah objek atau seseorang, tapi kalau di sini superlatif itu dia membandingkan satu buah objek dengan banyak objek lainnya, gitu ya. Contoh kedua coba Mr. Hillman. Salwa is the cleverest student of all. Di mana di sini Salwa sebagai subjek pertama itu yang paling pintar ya dibandingkan murid-murid lainnya.
To be-nya itu kita menggunakan is di sini. Dan rumus dari superlative degree-nya yaitu the cleverest, ya, the cleverest student sebagai superlative degree. Ya, dan all ini sebagai subjek 2-nya. Jadi contoh yang tidak menggunakan subjek gimana Miss subjek 2? Berarti contohnya kayak gini ya. Miss Mita is the most beautiful teachers in Arafah. Bisa digunakan subjek juga ya? Enggak sih, itu in Arafah kan keterangan. Oh, keterangan tempat. Iya, benar. Jadi boleh aja nih, misalnya cuma gini doang nih. Nowadays, K-pop is the most popular music. Udah sampai situ aja Iya, udah. cukup Bener ya. ya, Miss Hilman ya, udah Benar. cukup. Atau di sini, Salwa is the cleverest student. Titik. Udah, bisa juga ya. Iya. Karena seperti yang tadi sudah Miss Mita dan Mr. Hilman katakan sebelumnya, subjek 2 dalam superlative degree itu kadang-kadang tidak digunakan. Iya. Pilihan ya, optional ya. Jadi optional saja, betul. Jadi boleh K-pop is the most popular music of all boleh juga K-pop is the most popular music doang boleh. Ya, ini juga sama gitu ya teman-teman ya. Miss dan Mr. Hilman berharap kalian bisa memahami penjelasan kami mengenai degree of comparison ini. So untuk itu nanti insya Allah di minggu depan kita akan ada latihan soal di bab 2 ini. Dari mulai kemarin ya kita membahas tentang apa Miss? Tentang greeting cards. Greeting cards dan sekarang juga comparison degree ya, karena insya Allah dengan banyak latihan itu akan memudahkan kalian untuk dapat memahami pembelajaran mengenai ini. Ya kali ini masuk grammar, ada rumus-rumusnya seperti matematika, semakin banyak latihan semakin paham kalian. Iya, betul sekali, oke? So teman-teman, itulah pembahasan kita pada hari ini mengenai degree of comparisons. Ya, Miss berharap kalian bisa memahami materi yang sudah kami ajarkan tadi ya teman-teman ya, yaitu mengenai degree of comparison, derajat perbandingan. Jangan lupa setelah ini kalian harus mengerjakan LKS benar banget. untuk melatih pemahaman kalian ya mengenai degree of comparisons. Ya, betul. Ya percuma kalau ini kan tentang grammar ya Bu Mit ya. Kalau misalkan cuma hanya tahu saja, sekedar tahu tapi tidak dipraktekkan di lembar pembelajaran ataupun di LKS, percuma teman-teman ya. Iya, pastinya kalian nggak akan ngerti gitu. Iya. Jadi lebih baik setelah kalian nonton video ini ya kan dijelasin tuh materinya. Pasti setelah itu lebih baik lagi kalau kalian langsung mempraktekkannya ke soal-soal ya. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Dan please share this video with your friends. Gak harus dari SMP Arafah aja, boleh di-share ke teman-teman yang lain di sekolah lain. Oke? Thank you so much for today. I'll see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.